Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Dewi Agustin Pratamasari, SEMSM, selaku dosen mata kuliah Marketing Manajemen dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tugas PJBL kami, yaitu menganalisa STP dan bauran pemasaran Sabana Fried Chicken. Boleh di next? Nah, untuk anggota kelompok kami sendiri, yang pertama ada Ahmad Najmi Salim, yang kedua ada Aisyah Novira, saya sendiri, yang ketiga ada Bella Nataya Cantika, dan ada Raffi Arkananta. Nah, apa aja sih yang akan kita bahas di sini? Yang pertama itu ada sejarah terbentuknya Sabana Fried Chicken, ada STP dari Sabana, ada analisis SWOT, bauran pemasaran, dan kesimpulan, serta kritik dan saran. Oke, di sini ada sejarah Sabana. Jadi, awal mulanya itu karena banyak kekhawatiran masyarakat terhadap kualitas ayam yang digunakan oleh para penjual ayam fried chicken cepat saji. Nah, lalu kekhawatiran paling dirasakan itu oleh masyarakat Indonesia dengan mayoritas Muslim, yaitu dengan cara pengolahannya. Apakah ayam tersebut disembelih dengan cara yang halal atau tidak? Lalu ada seorang yang bernama Haji Syamsalis menyadari problem ini itu dapat dijadikan sebagai peluang bisnis yang besar. Dan juga Haji Syamsalis melihat riset pasar fried chicken di Indonesia masih sangat potensial, sehingga beliau membangun usaha fried chicken dengan menjamin kualitas ayam yang tinggi dan diolah dengan cara yang halal untuk memberikan solusi atas kekhawatiran yang dirasakan masyarakat. Beliau membuka booth pertamanya dengan merek Sabana Fried Chicken berlokasi di Komplek Duta Indah, Kota Bekasi pada tanggal 8 Agustus 2008. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya untuk STP marketing dari Sabana itu ada 3, yaitu segmentation, targeting, dan posi- positioning. Eh, Oke, Oke, untuk segmentation itu Sabana Fried Chicken melakukan segmentasi pasar berdasarkan beberapa faktor. Yang mereka mengidentifikasikan segmen pasar yang lebih mementingkan harga terjangkau, segmen yang mencari variasi menu, atau segmen yang menginginkan makanan sehat. Misalnya contohnya itu yang pertama itu dari pasar pria. Sabana dapat dipasarkan kepada pria dewasa yang biasa lebih cenderung membeli produk perawatan diri yang memperhatikan penampilan fisik mereka. Habis itu kemudian untuk pasar wanita, Sabana juga dapat dipasarkan kepada wanita-wanita terutama yang mengutamakan kesehatan dan kecantikan kulit mereka. Oke, kemudian yang terakhir itu pasar anak-anak. Sabana juga dapat dipasarkan kepada orang tua yang mencari produk perawatan kulit yang lembut dan aman untuk kulit anak-anak mereka. Boleh di next. Kemudian targeting. Setelah melakukan segmentasi, Sabana Fried Chicken memilih segmen pasar yang dapat sesuai dengan tujuan perusahaan. Dengan memilih target pasar yang tepat, Sabana Fried Chicken juga dapat mengarahkan upaya pemasaran mereka dengan lebih efektif. Misalnya, yang pertama itu pria usia 25 sampai 45 tahun dengan pendapatan menengah ke atas yang aktif secara sosial dan mengutamakan secara sosial dan mengutamakan penampilan fisik. Habis itu kemudian wanita usia 30 dan 50 dengan pendapatan menengah ke atas yang peduli pada kesehatan dan kecantikan kulit mereka. Dan yang terakhir orang tua dengan anak usia 0 sampai 12 tahun yang mencari produk
Boleh di next lagi. Eh, Kemudian yang terakhir positioning. Kini pasar makanan cepat saji telah jenuh dengan berbagai merek dan variasi produk. Menjadi sulit bagi Sabana Fried Chicken untuk secara jelas membedakan diri dari pesaing. Jika atribut yang ditonjolkan tidak cukup unik atau tidak terasa khas, maka perusahaan tersebut mungkin kesulitan menarik perhatian konsumen dan membedakan diri dari pesaing. Sabana Fried Chicken tidak berhasil membangun citra kualitas yang kuat atau jika ada masalah konsistensi kualitas dan dalam produk mereka, ini dapat menyebabkan persepsi negatif di kalangan konsumen. Oke, boleh di next. Oke, akan dilanjut oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita akan menganalisa SWOT-nya dari merek dagang Sabana ini. Kalau yang belum tahu, SWOT itu adalah ada strength, weakness, opportunities, serta ada yang namanya threats. Nah, mungkin kalau misalnya kita bahas tentang PJBL, itu pasti nggak akan pernah ketinggalan sama yang namanya kekurangan, kelebihan, eh, peluang, serta ancaman-ancaman yang ada di dalam brand ini. Karena brand Sabana itu pasti punya beberapa hal yang kelebihan, ataupun beberapa hal yang bagus, ataupun beberapa hal yang sebenarnya masih punya kekurangan loh, dan masih bisa diimprove lagi untuk meningkatkan pangsa pasarnya jadi lebih besar. Nah, yang pertama, aku bakal bahas yang namanya kekuatan atau strength-nya si Sabana ini. Kita pasti tahu kan kalau misalnya brand-brand seperti MCD atau seperti KFC itu mirip-mirip produknya seperti Sabana, tapi Sabana adalah versi murahnya. Nah, ini bisa dijadikan sebuah kekuatan untuk Sabana menjual produk ayamnya di kalangan masyarakat menengah ke bawah. Jadi buat masyarakat menengah ke bawah yang ingin membeli atau mencobakan rasa bagaimana sih fried chicken ala-ala makanan Amerika, nah bisa coba Sabana dengan harga yang lebih murah. Dan seperti yang pernah saya coba juga, Sabana di stall-stall tertentu, itu jumlah apa ya, ukuran ayamnya tuh lebih besar dan rasanya tuh jauh lebih enak dibandingkan merek-merek dagang fried chicken yang lebih mahal. Jadi buat orang-orang yang mau ayamnya dibagi dua atau bisa disimpan buat besokannya lagi, itu bisa banget karena ayam Sabana bener-bener ngasih produk yang cukup mengenyangkan bagi masyarakat. Kemudian ada juga kita bisa melihat ya kalau Sabana eh, bisa beradaptasi dengan semua perubahan yang ada dalam pasar makanan atau F&B. Kayak dia bisa menarik konsumen dengan pangsa pasar yang besar, dengan eh, orang-orang yang ingin berwirausaha diajakin untuk buka franchise-franchise-nya, dan jadinya Sabana jadi makin besar dan makin bisa dicoba oleh semua kalangan masyarakat dari yang atas sampai bawah. Tapi memang kebanyakan kalangan menengah ke bawah yang nyobain Sabana ini. Nah, kemudian kita bahas tentang kelemahan. Boleh di next? Oke, kita bahas kelemahan. Gimana sih Sabana ini ternyata yang udah pangsanya sangat besar, udah banyak diminati oleh masyarakat, tapi ternyata masih lemah banget sama produk-produk pesaingnya. Kenapa? Karena Sabana tuh brandingnya kan ayam yang lumayan terjangkau dan sangat enak buat masyarakat menengah ke bawah. Tapi kita nggak bisa menutup kemungkinan bahwa fluktuatif harga ayam yang menjadi produk utamanya dari Sabana ini sangat tinggi. Jadi kalau misalnya ada fase-fase tertentu dalam Lebaran atau liburan panjang, itu pasti kan harga ayam, harga produk-produk di pasar kan naik. Nah, itu Sabana tuh bener-bener harus bisa menurunkan harga bahan bakunya, bagaimana caranya supaya harga Sabana tuh kualitasnya tetap bagus tapi tetap murah juga dan nggak kalah sama KFC atau brand-brand seperti McD. Karena kan kalau misalnya harganya sama, sama-sama mahal, yang mending orang-orang ke brand yang lebih terkenal kan daripada Sabana yang banyak yang bilang belum tentu higienis dan lain-lain. Nah, kita balik lagi atau kita lanjut ke higienis.
Kita nggak bisa bohong kalau misalnya makanan yang dijual di pinggir jalan dengan makanan yang dijual di ruko atau di mall-mall tuh jauh lebih higienis kalau misalnya kita di dalam ruangan atau di dalam dapur yang benar-benar apa ya, SOP-nya sudah benar dari pusatnya. Nah, kalau Sabana kan franchise ya, jadi dari pusat Sabananya sendiri nggak bisa ngontrol bagaimana si brand Sabananya ini bisa tetap terjaga dengan baik, karena pastinya di stall tertentu, di stall A, di stall B, dan stall C masih berbeda-beda kualitas sabananya. Dan ini jadi kelemahan Sabana. Dan harus banget dipertimbangkan karena franchise itu kan juga tetap membawa nama Sabana. Jadi harus bisa melihat bagaimana eh, controlling dari produk Sabana ini. Nah, kemudian boleh kita di next ke peluang. Nah, peluang Sabana ini sebenarnya cukup besar banget karena kan di Indonesia jauh lebih banyak ya masyarakat yang keadaan perekonomian itu menengah ke bawah dibandingkan menengah ke atas. Jadinya merek dagang Sabana ini bisa menjadi pilihan masyarakat untuk mencoba sensasi bagaimana rasanya makan fried chicken ala Amerika tapi harganya murah, ukurannya besar, rasanya juga nggak kalah enak, walaupun banyak pesaing-pesaing lain yang merasa kalau misalnya ayamnya Sabana tuh nggak terlalu enak, tapi tetap aja kalau misalnya pilih harga, orang lebih milih harga yang lebih murah dan jumlahnya lebih banyak atau kuantitas buat orang-orang masyarakat menengah ke bawah. Nah, kemudian Sabana juga lumayan pinter karena dia nggak berhenti untuk berinovasi, dia nggak cuma jualan ayam, fried chicken, atau nasi doang, tapi dia udah paham banget kalau misalnya sekarang orang-orang tuh lagi suka gaya hidup sehat. Nah, jadinya dia coba untuk branding makanan-makanan kayak dada ayam panggang atau burger yang ada sayurnya banyak atau misalnya ada tren ayam geprek kemarin. Sabana munculin yang namanya ayam geprek. Terus kemarin ada sate-satean tempura kayak Shigeru, dia cobain juga buat yang harganya jauh lebih murah. Kemudian kita boleh eh, next di ke ancaman atau threat. Oke, ancaman atau threats kita bisa lihat nih ya dari foto yang ada di depan ini ada YouTuber yang review pilih Hisana atau Sabana. Nah, ini tuh salah satu ancamannya Sabana karena yang berinovasi untuk menjual ayam fried chicken atau ayam goreng khas Amerika secara murah itu bukan cuma Sabana doang, tapi ada Hisana, ada brand-brand lain yang masih banyak lagi. Dan ini menjadi tantangan Sabana, apakah branding murahnya dia masih tetap bertahan dibandingkan brand-brand yang lain seperti Hisana dan lain-lainnya. Apalagi kan ada juga inovasi-inovasi produk kayak ayam keju, terus ayam gepuk dan lain-lain itu pasti dibanding masyarakat beli ayam yang gitu-gitu aja dengan harga yang murah, mereka bisa milih pilihan yang lain. Jadi Sabana harus bisa menjaga bagaimana kualitasnya tetap terjaga, harga tetap murah, dan harus meningkatkan promosinya bagaimana sih, harus meningkatkan pangsa pasar dan menjaga loyalitas si customer yang sudah beli di Sabana daripada pindah ke produk-produk lain. Terus yang terakhir mungkin ancamannya adalah ketika perekonomian masyarakat naik, yang ada pasti masyarakat mencoba untuk meningkatkan kualitasnya dalam makanan dan dalam barang-barang tertentu. Nah, kalau misalnya kualitas masyarakat naik, tentu saja pasti orang lebih memilih makanan yang jauh lebih mahal yang berkualitas seperti brand-brand fast food lainnya. Jadi Sabana ini juga bisa menjadi tantangan. Oke, kita lanjut. Nah, pasti kita tahu ya kalau misalnya dari brand itu nggak boleh lepas sama yang namanya bauran pemasaran. Kalau misal belum tahu bauran pemasaran itu apa sih? Bauran pemasaran merupakan kumpulan beberapa variabel dalam pemasaran yang nantinya digabungkan serta dikendalikan oleh sebuah perusahaan untuk mendapatkan respon yang diinginkan dari target market. Bauran pemasaran mengacu pada berbagai tindakan atau strategi di mana perusahaan menggunakannya sebagai alat promosi jasa atau barang yang mereka jual di pasar. Dalam perusahaan dagang hanya diperlukan 4 komponen utama bauran pemasaran, yaitu ada produk, price, place, and promotions. Nah, mungkin kita boleh di next.
Oke, jadi kalau misalnya kita bisa implementasikan nih dengan baik sebuah bisnis itu akan memperoleh beberapa keuntungan. Dan yang pertama itu dapat memperkuat apa yang menjadi kelebihan sebuah perusahaan. Yang tadi aku bilang kalau misalnya Sabana brandingnya emang sebagai fried chicken yang murah, harus dikuatin itu, harus dijaga itu. Nah, terus habis itu meminimalkan kelemahan bisnis. Tadi kan ada pesaing-pesaing lain, kemudian ada perubahan fluktuatif perekonomian masyarakat Indonesia, itu juga harus bisa dicari solusinya dari Sabana. Kemudian menjadi lebih kompetitif dan mudah beradaptasi dengan pasar. Nah, tadi yang aku lihat kalau Sabana tuh ngerasa selalu di zona nyaman. Padahal harusnya Sabana tuh bisa lebih berinovasi lagi. Gimana sih kayak jual-jualnya tuh nggak cuma di pinggir jalan, tapi bisa juga di mall. Dijadiin sebagai snack-snack kita ketika lagi jalan-jalan ke mall atau bikin campaign atau semacam apa ya, menjadi sponsor-sponsor acara-acara tertentu kan juga bisa, tapi ini Sabana merasa, udah ada pangsanya besar jadi di zona nyaman dan, walaupun memang udah banyak pelanggan yang loyalitas, tapi kemajuannya tuh, ya udah lurus-lurus aja. Padahal harusnya Sabana bisa lebih beradaptasi lagi dibandingkan, produk-produk lain yang tadinya di bawah bisa lebih maju dibandingkan Sabana. Kemudian mampu meningkatkan kolaborasi yang menguntungkan antara perusahaan dengan mitranya. Nah, ini yang aku tadi sebutin, kalau misalnya Sabana tuh bener-bener kerja sendiri, maunya franchise sama orang-orang yang mau usaha aja. Padahal bisa loh collab sama brand-brand lain atau collab sama minuman, itu kan bisa banget. Terus collab sama di Gojek, itu aku jarang banget ngeliat GoFood tuh Sabana. Padahal kan orang juga kadang males ya kalau misalnya pergi-pergi sendiri, beli makanan secara langsung. Nah, tapi Sabana tuh jarang banget buat masukin si produknya ini ke, GoFood atau makanan-makanan online kayak gitu. Terus, kita lanjut boleh? Oke, kita lanjut ke produk-produknya Sabana tuh ada apa aja sih? Kalau misalnya core produknya Sabana itu kita bisa lihat adalah fried chicken-nya yang bisa dimakan ketika kita lapar dan lain-lain. Nah, kalau misalnya sejak awal didirikan, Sabana tuh hadir sebagai pelopor ayam goreng tepung cepat saji yang memiliki target khusus masyarakat menengah ke bawah, di mana golongan target ini banyak yang belum pernah merasakan pengalaman makan ayam goreng cepat saji di merek dagang terkenal seperti McDonald ataupun KFC. Alasannya tuh bermacam-macam ya, mulai dari harga yang mahal hingga outlet makanan cepat saji itu belum tersebar di seluruh Indonesia. Karena kan kita tahu ya kalau misalnya outlet-outlet fast food itu biasanya cuma di kota-kota besar. Terus, oleh karena itu si pemiliknya nih namanya Haji Syam Salis, pemilik usaha Saban ini mencoba untuk mengambil kesempatan, gimana ya caranya buat gue ngambil keuntungan, tetapi dengan menuntaskan permasalahan kebutuhan yang dialami oleh masyarakat menengah ke bawah ini. Jadi, pada tahun 2006, didirikannya merek dagang ini. Kemudian produk ini diluncurkan hanya ayam goreng tepung tadi, terus kemudian penggunaan gerobak sederhana diletakkan di pinggir jalan, kemudian membuat ayam ini menarik perhatian masyarakat karena waktu itu pada tahun 2006 masyarakat bingung apakah ayam fried chicken ini bisa lebih murah kalau misalnya ada di food stall atau di pinggir jalan. Terus abis itu mereka menggunakan proses yang baik juga dari produk ini. Kemudian, akhirnya setelah perkembangan zaman, ada tren-tren makanan lain, mereka berinovasi di produk-produk lainnya. Seperti Sabana geprek, terus ada Sabana geprek keju, terus ada burger katsu yang tadi aku bilang juga ada sayur-sayurnya, terus ada French fries, kan enak banget tuh makan burger sama French fries. Kemudian ada keju mentai chicken, yang ala-ala Ricis, kemudian ada chicken sadas yang ala-ala Ricis juga, terus ada chicken strip. Sejauh ini itu sih apa inovasi ya Sabana dan belum ada lain. Sebenarnya Sabana bisa aja kayak coba minuman, produk-produk minuman atau collab sama minuman lain, tapi Sabana tetap bersikukuh untuk di ayam aja ya, karena mungkin udah punya langganan ayam nih kayaknya Sabana ya. Nah, oke kita boleh lanjut ke price. Oke, kayak yang aku bilang tadi, kalau misalnya Sabana tuh bener-bener nge-branding makanannya dengan harga, karena kapan lagi kita bisa makan dada plus nasi cuma 15.000, kemudian ada paha atas plus nasi cuma 15.000, paha bawah plus nasi 13.000, sayap plus nasi 13.000, kemudian dengan ayam geprek, itu biasanya tuh minimal 20 ya, kalau misalnya di
apa ya, di ruko-ruko gitu kalau udah ada plus nasi tuh 18.000, paha plus nasi 18.000, dan ini ada paha bawah 16.000, saya plus nasi 10.000. Terus ada ekstra-ekstra cuman, jadi ini harganya rata-rata adalah di bawah 20.000, dan buat ukuran masyarakat menengah ke bawah itu masih bisa dijangkau sekali. Boleh di next. Oke, kita lanjut ke tempat ya. Ini yang aku tadi lumayan kritik karena Sabana itu tempatnya selalu maunya di pinggir jalan, alias cuma gerobak-gerobak atau eh, food stall tertentu. Itu tuh dari waktu ke waktu nggak ada inovasi. Mungkin pada tahun 2006 itu salah satu terobosan yang bagus ya buat Sabana. Tapi ketika kita udah berkembang zaman, ada makan makanan online, terus ada coba di bazar-bazar, itu tuh Sabana nggak melihat itu. Padahal harusnya ke tempat-tempat itu nggak cuma tempat buat jualan, tapi tempat untuk meningkatkan bagaimana marketing produknya itu bisa tercapai lebih tinggi lagi. Nah, itu bisa jadi kritikan buat Sabana. Kemudian lanjut. Nah, marketingnya ini sih yang jadi kritik terbesar dari aku buat Sabana. Kita pasti jarang banget denger Sabana buat konten di sosmed atau buat keviralan atau buat diskon-diskon gak sih? Kayak misalnya KFC diskon buy one get one atau diskon apa. Nah, ini Sabana tuh jarang banget. Aku nggak tahu kenapa dia jarang banget buat diskon atau campaign-campaign yang bisa menarik masyarakat. Tapi mungkin mereka mikirnya udah murah, apalagi yang mau didiskonin. Tapi tetap saja harusnya walaupun produknya murah, walaupun produknya udah ada loyalitas customer, tapi tetap harus meningkatkan brand awareness-nya karena kan nggak semua orang loh tahu Sabana. Buktinya di Bekasi aja cuman ada 4 stall aja Sabana di wilayah dekat rumah aku, dan aku tanyain ke teman-teman, kalian pernah makan Sabana nggak sih? Banyak yang bilang pernah tapi beberapa udah tutup. Nah itu kan berarti membuktikan kalau misalnya Sabana tuh stagnan aja posisinya, marketingnya nggak ditingkatkan, cuma bergerak di posisi zona nyaman aja. Padahal banyak banget tren-tren yang bisa digunakan untuk calon-calon pembisnis franchise Sabana ini. Kalau misalnya aku jadi franchise, mau franchise Sabana, aku kayaknya mikir dua kali sih. Karena ini cuman buat usaha aman aja, nggak bisa untuk usaha ekspansi. Untuk kedepannya bisa jadi lebih baik lagi. So, Sabana harus lebih bisa melihat tren-tren atau perubahan yang ada di dunia F&B. Oke, di next. Oke, mungkin itu sekian dari yang bisa disampaikan. Boleh dilanjut sama partner saya. Oke, semuanya, halo. Kesimpulan pada kali ini saya akan berikan kepada teman-teman beberapa saran dan kesimpulan mungkin ya. Ini bakal ada dua slide, saran dan kesimpulan, tapi akan saya gabung saja. Yang pertama itu Sabana harus melakukan beberapa pemasaran yang lebih inovatif. Untuk saat ini Sabana memanfaatkan bentuk pemasaran word of mouth sebagai pemasaran utamanya. Akan tetapi akan lebih baik apabila mereka melakukan bentuk pemasaran yang lain, seperti contohnya memanfaatkan media sosial dan melakukan endorsement sehingga jangkauan pasar mereka lebih luas ke seluruh kalangan. Seperti yang kita tahu, kita udah lama berkecimpung di sosial media dan saya belum pernah satupun melihat suatu ads yang berkaitan dengan Chicken Sabana ini. Kemudian yang kedua ada meningkatkan kualitas sumber daya. Berdasarkan beberapa wawancara dan juga beberapa karyawan yang berada di kantor pusat Sabana, hanya lulusan SMP dan SMA. Ada baiknya untuk lebih memperhatikan SDM mereka ya, dengan khusus sehingga mereka tidak merasa adanya kesenjangan antara karyawan yang lulusan SMP SMA dengan karyawan yang sarjana. Karena bagaimanapun juga keselarasan stakeholder dalam perusahaan sangat penting, mulai dari antara manajer dengan karyawan sampai karyawan dengan karyawan. Semua harus berjalan dengan harmonis tanpa adanya permasalahan agar tidak mengganggu jalannya usaha Sabana ini. Kemudian yang ketiga ada melakukan beberapa inovasi. Mungkin tadi ada beberapa banyak sekali ya produk-produk baru sebelumnya eh, yang sudah disebutkan oleh rekan saya sebelumnya. Itu eh, menurut saya ya untuk inovasi-inovasi yang sudah diberikan cukup termasuk
latte untuk Sabana, di mana beberapa kompetitornya seperti KFC dan McDonald itu sudah memberikan banyak sekali variasi-variasi unik yang diberikan kepada para konsumernya gitu. Sehingga Sabana ini sudah terlalu lama bergantung dengan produk fried chickennya ya gitu ya. Kemudian yang selanjutnya itu adalah menjaga image baik yang dimiliki. Sabana ini sudah bertahun-tahun ada ya. Mungkin beberapa teman-teman tahu bahwasanya dari kecil Sabana tuh udah ada gitu. Kita udah bilang makan Sabana dari kecil. Nah, terkadang menjaga image dan juga menjaga kualitas itu menjadi salah satu tantangan yang sangat-sangat rumit, di mana mungkin dikarenakan tadi yang disebutkan, karena itu bentukannya franchise, di mana tidak ada yang bisa menjamin kualitas ayam, kualitas rasa dari si fried chicken Sabana tersebut. Sehingga tidak banyak orang yang mengeluhkan mengenai masalah kualitas rasa dari si ayam fried chicken tersebut. Sehingga nggak banyak juga ya orang yang mungkin meskipun si ayam Sabana ini termasuk produk yang sangat-sangat terjangkau dan murah ya untuk seukuran fried chicken gitu. Tetapi masih banyak orang yang mengeluhkan seperti ayamnya kurang enak atau eh, tepungnya terlalu banyak dan lain-lainnya begitu. Mungkin itu saja untuk kesimpulan dan saran dari kelompok kami. Selanjutnya penutupan akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, sekian dari kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.